أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin yang selalu dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah pertemukan kita tempat yang mulia bersama guru-guru kita, keluarga besar Madinah Indonesia. Semoga ini menjadi tanda kebaikan untuk menjadikan Indonesia menjadi barometer warisan dakwah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu terin selawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in. Dan semoga itu juga menjadi ruh bagi kita yang duduk di majelis ini dalam rangka menjaga bangsa Indonesia, mewujudkan cita-cita besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, balighu anni walau ayat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Indonesia merdeka tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah bertepatan hari Jumat 17 Agustus 1945, data penduduk Indonesia, umat Islam Indonesia tercatat menjadi 90%. Tapi dari perjalanan waktu ke waktu, tahun ke tahun, dan hari ini kita sedang menuju 75 tahun Indonesia merdeka, umat Islam Indonesia sudah turun menjadi 87,7%. Di sisi lain, perjalanan menuju 75 tahun Indonesia dikepung dengan gerakan kristianisasi besar-besaran. Bahkan hari ini, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, Indonesia sudah panen dengan 335 aliran sesat. 126 nabi palsu, diperkaya lagi dengan 7 malaikat palsu, didukung dengan munculnya liberalisme, kapitalisme, kampanye LGBT, bahkan komunis dibiarkan menghadang dakwah di Indonesia yang kita cintai. Padahal saudara-saudara muslim di Amerika, Eropa, Afrika, Asia Pasifik, Australia sedang menyatakan kepada masyarakat dunia bahwa kebangkitan Islam itu akan datang dari Indonesia. Variabel yang mereka ambil menjadi penilaian itu oleh karena penduduk muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Variabel berikutnya, masjid terbanyak di dunia juga ada di Indonesia. Menurut Dewan Masjid Indonesia tercatat 800.000. Majelis taklim terbanyak di dunia juga ada di Indonesia, 16.000. Pondok pesantren terbanyak di dunia juga ada di Indonesia, 32.000.
Ormas Islam terbanyak di dunia juga ada di Indonesia, 12.000. Tapi kenapa kebangkitan belum ada? Dan lebih nyaris memalukan lagi, di tengah-tengah Indonesia menjadi penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, 54% buta huruf Al-Quran. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, kitalah yang melupakan pesan ulama. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk mendapatkan kebangkitan. Bahasa Indonesianya Indonesia Raya. "74 tahun kita berada di alam kemerdekaan. Bangunlah jiwanya, bangun raganya tidak hidup." Kenapa? Di seluruh tanah Indonesia dakwah tidak merata dan tidak maksimal. Kita belum pernah melihat secara sungguh-sungguh peranan ketua RT, ketua RW dengan DKM untuk menjadikan energi lingkungan itu dengan energi dakwah. Kita belum pernah melihat ketua-ketua RT di lingkungan masjid berdiri setelah sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya absen warga yang masuk ke masjid. Sementara kejahatan untuk merongrong Islam di Republik ini ada di tingkat RT. Kejahatan narkoba ada di RT. Kejahatan aliran sesat ada di RT. Kejahatan menjual tanah bangsa ini ada di RT. Bahkan kejahatan manipulasi data suara umat Islam dalam pilpres atau pemilu juga ada di RT. Kenapa hal itu ada? Ketua-ketua RT di Indonesia lupa pada pesan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jika bangsa ini memahami makna bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya, maka mereka akan menyelamatkan negeri ini agar bersama-sama berkumpul di telaga-telaga Al-Kautsarnya Allah. Sehingga hari ini turun 87,7% umat Islam. Dan ini tidak akan berhenti oleh karena kita pernah mendengar pesan Yeriko 2000. Kami akan mengkristenkan Indonesia secara utuh. Program itu tidak berhasil oleh karena umat Islam, lembaga Islam, organisasi Islam, para dai mulai sadar bahwa ada yang salah dari umat Islam, yaitu dakwah tidak digerakkan secara utuh di Republik yang kita cintai. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pekerjaan yang paling mulia di atas dunia hari ini kecuali dakwah. Tidak ada pekerjaan yang paling bergengsi di dunia ini kecuali dakwah. Dan itu pekerjaannya para nabi dan rasul, dan telah dijadikan teladan dari pekerjaan ini adalah Rasul Muhammad SAW. Dengan dakwah Rasul SAW berkemampuan dengan ridha Allah untuk merubah jahiliyah menjadi masyarakat madani. Lalu kenapa ketika Indonesia mereka liberalisme, kapitalisme, komunisme ingin merubah energi dakwah di Republik ini dengan energi kapitalis untuk merendahkan agama ini? Maka Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Indonesia ini ada karena dakwah agama ini. Kita sudah punya pengalaman 350 tahun dijajah oleh musuh-musuh Allah, mulai dari perusahaan VOC, akhirnya mereka menguasai negeri ini dengan negaranya. Dan tanda-tanda itu sudah ada di Republik ini. Datang dengan perusahaannya, lama-lama menguasai negeri ini dengan negaranya. Maka tidak ada kalimat lain. Bangkitlah kita semua. Jangan kita tidur.
Jangan kita terlena, jangan kita terbius, jangan kita terpaku dengan gombal dan global yang ada saat ini. Tapi marilah melihat negeri dari Sabang ke Merauke dengan bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Dengan bangunlah jiwanya dan bangunlah raganya, kita berkemampuan untuk mencerdaskan dan mencerahkan anak-anak bangsa Indonesia bahwa Indonesia berada di pundak kita sendiri. Indonesia ada di tangan-tangan kita sendiri. Indonesia ada di pikiran-pikiran kita sendiri. Indonesia ada di lisan-lisan kita sendiri. Indonesia ada di kekuatan gerakan kita sendiri, yaitu dakwah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upaya harus diselamatkan. Kita tidak boleh lagi berpikir bahwa urusan dakwah itu urusan dari pesantren, urusan dari majelis ulama, urusan dari para dai, para ulama. Tidak. Dakwah adalah kewajiban utuh umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah adalah pekerjaan semua orang yang beriman. Apakah dia anak kecil? Tapi kalau sudah dia akil balik, dia harus berhak mengambil peranan dakwah supaya kita menyelamatkan negeri ini. Narkoba begitu banyak ke negeri ini. Seakan-akan tidak ada negara bicara terlibat tentang narkoba yang begitu masuk. Mulai dari permen, sirup, air minum. Tapi negara diam begitu saja. Begitu juga manipulasi lain yang masuk ke negara kita. Maka wahai saudaraku, amankan negara ini, selamatkan negara ini dengan dakwah agama Nabi Muhammad SAW. Kita sudah mendengar beberapa waktu terakhir ini, mereka mencoba mengganti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan salam Pancasila. Summa na'udzubillahi min zalik. Sungguh rendah akal mereka. Summa radadnahu asfala safilin. Kambing lebih baik, binatang lebih baik daripada mereka yang bergerak profesor tetapi merendahkan agama yang diciptakan oleh Allah kepada para nabi dan rasul dengan otak kiri yang merusak agama di Republik. Dan itu cara mereka untuk mengacaukan bangsa ini. Maka tidak ada kalimat lain. Marilah kita satukan barisan yang rapi, saf yang seragam untuk menempatkan dakwah kepada sisi semua kehidupan supaya yang mengatakan umat Islam itu radikal dicerdaskan dengan dakwah. Yang mengatakan agama itu musuh Pancasila dicerdaskan dengan agama ini. Mereka sadar atau tidak sadar adanya Pancasila oleh karena ulama berpikir kecerdasan hidup masa depan bangsa ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil studi kasus dengan cerita kecil. Kenapa dakwah perlu ada? Karena energi kebangkitan itu ada di dakwah. Tidak mungkin Budi Utomo mengatakan kepada penduduk Surabaya, Allahu Akbar, kalau jiwanya tidak ada ruh dakwah. Tidak mungkin Sudirman yang jadi guru itu memimpin masyarakat, memimpin madrasah untuk menyelamatkan negeri ini kalau tidak ada roh dakwah dalam jiwanya. Tidak mungkin guru besar kita almarhum Kiai Haji, pendiri NU terbesar, tidak mengatakan seruan jihad menghadapi musuh. Tidak mungkin kalau tidak ada dakwah pada diri. Maka jika ada orang ingin mengganti kurikulum dengan hawa nafsu dan kebodohan, kita harus yakin bahwa itu adalah pekerjaan orang lain untuk merusak bangsa dan negara ini. Dan itu harus yakin oleh kita semua bahwa jangan sampai negeri ini ada pikiran liberalisme, hedonisme, dan faham-faham untuk merongrong republik ini. Maka sadar kita semua bahwa Indonesia ini berada oleh karena umat Islam. Karena kita sudah punya pengalaman 350 tahun dijajah. Karena itu kembalilah kita kepada masjid, kembali kita kepada pesantren, kembali kita kepada majelis taklim, kembali kita kepada bendera dakwah kita supaya menghidupkan. Pesantren sudah banyak tapi nampaknya belum menyatukan diri oleh karena tadi disampaikan oleh guru kita, dakwah belum maksimal dan belum merata. Dakwah belum ada di hati seluruh umat Islam. Di RT tidak ada dakwah, RW tidak ada dakwah, camat tidak ada dakwah,
Wali kota, bupati tidak ada dakwah, menteri, gubernur tidak ada dakwah, sampai ke hati presiden pun tidak ada dakwah. Maka marilah kita melakukan gerakan dakwah nasional untuk mengembalikan citra Indonesia bahwa Indonesia adalah milik anak bangsa Indonesia. Saudara-saudaraku, cerita ini mungkin saya sudah berulang-ulang kali, tapi saya ulang kembali di tempat ini. Ketika saya diminta oleh Majelis Ulama menemani kawan-kawan kami diutus ke Somalia, saya dari Irian tanya, kenapa saya yang dipilih? Salah satu ulama mengatakan, antum dipilih karena rambutmu sama dengan mereka, kulitmu sama dengan mereka. Oh, karena ini perintah ulama, sami'na wa ata'na. Ternyata bukan saya sendiri. Saya datang, saya ditemani oleh ada kawan dari dari Makassar, dari Padang, dari Aceh, dari Betawi, dari Jawa Timur, dan dari Sunda. Subhanallah, terbang merasa nyaman karena dari Indonesia ke Turki pesawatnya besar, dari Turki ke Mesir pesawatnya besar, Mesir ke Maroko pesawatnya besar, Maroko pindah ke Madagaskar pesawatnya mulai kecil, dari Madagaskar ke kampung yang kami mau dakwah pesawat lebih kecil lagi. Ya karena perintah kami naik pesawat. Di perjalanan pesawat yang jumlah penumpangnya 14 orang itu, di perjalanan baling-baling sebelah kirinya tidak hidup. Teman saya 6 orang ini mulai berbicara dalam pesawat. Kayaknya kita mau dibunuh Majelis Ulama di sini. Saya bilang, antum diam. Kita berterima kasih kepada MUI kalau pesawat ini jatuh tidak kemana-mana, langsung ke surga Allah. Kata mereka, ente ngomongnya enak saja. Saya sudah biasa dengan pesawat kecil begitu, jadi bagi saya nyaman. Teman-teman saya 6 orang itu merasa galau, tiba-tiba pesawat baling-baling sebelah kiri itu hidup dan kami tiba di lokasi. Kami disambut oleh anak-anak yang menjemput kami. Teman 6 orang ini berpikir kami akan naik mobil menuju ke kampung. Ternyata tidak ada mobil. Kami harus jalan kaki 6 jam. Di perjalanan teman saya yang satu mengatakan, kalau saya tahu begini saya tidak ikut. Saya bilang, antum harus bersyukur karena Majelis Ulama Indonesia telah mengulang napaktilas Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Dan kita disuruh jalan dari sini. Ada yang mengatakan, ente ngomong enak aja. Saya sudah biasa karena pengalaman jalan kaki 3 bulan. Ini baru 6 jam. Tiba ke lokasi acara, kami disambut oleh di pintu gerbang itu disambut oleh anak-anak kecil dengan salawat, dibawa ke lokasi acara. Kami duduk 30 menit tidak ada tanda apa-apa. Teman saya 6 orang ini mengatakan, di sini manusia apa bukan? Kita sudah keringat, jalan kaki 6 jam, duduk di sini tidak ada air minum. Saya bilang, antum kayak tidak punya mata. Tadi kita jalan itu tandus kering kerontang, berarti di tempat ini tidak ada air. Kalau antum mau minum, pulanglah ke Indonesia, minum air di sana. Tiba-tiba 10 menit kemudian, belum ada tanda, 5 menit kemudian, 45 menit kemudian, ada 7 ibu dari dalam keluar bawa nampan. Teman saya langsung mengatakan, alhamdulillah kita bisa minum. Ibu yang pertama menyerahkan atau menyodorkan nampan ke saya. Begitu saya buka, bukan minum, tapi nampan yang ditutup isinya adalah Quran. Teman saya 6 orang ini mulai mengatakan, berarti alhamdulillah ente tadi salah. Saya bilang itu yang benar. Supaya saya tidak membuat mereka galau, saya langsung buka surat 6. Bukan langsung buka, begitu buka-buka acak-acakan dapat surat Al-Mulk. Saya baca ayat pertama. Anak-anak kecil itu melanjutkan bacaan saya dari alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum sampai ayat 30 dengan sempurna tanpa mushaf. Saya bilang sama teman-teman saya, kayaknya kita tidak layak berdakwah di sini. Lihat itu anak-anak hebat-hebat. Masih ada 6 nampan, silakan kalian lanjutkan. Saya mau ke belakang. Saya minta izin buang air kecil.
Begitu saya menuju kerumunan, ada 3 ibu di ruang tamu itu. Rambutnya keriting, hitam, keling. Mengayun anak mereka. Anaknya pasti seperti ibunya, seperti yang melihatnya. Apa dilakukan oleh 3 ibu ini? Mereka berdiri di ayunan, memegang ayunan itu dan membacakan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ketika saya melihat itu langsung air mata keluar dan saya bilang, terima kasih ya Allah, Engkau telah menontonkan aku sebuah edukasi yang sangat indah. Saya tidak melanjutkan perjalanan ke toilet dan batal ke toilet karena melihat sebuah film yang sangat mulia. Ibu ini benar-benar menjadi madrasah buat anak suaminya. Saya keluar, saya ketemu teman-teman bahwa hari 1 minggu pertama kita harus survei dulu. Kami survei, desa itu penduduknya 5.000 kepala keluarga. Dari 5.000 kepala keluarga, 50% hafizah Quran. Ada program yang mereka lakukan di desa itu. Mau masuk SD kelas 1 sampai SD kelas 6 tidak perlu bayar seragam, tidak perlu bayar uang SPP, cukup menyetor juz 30 plus tafsirnya dengan sempurna, maka selama 6 tahun kuliah dengan gratis. Mau masuk SMP kelas 1 sampai tamat, seragam sampai biayanya tidak usah dipikirkan, cukup menyetor juz 29 30 plus tafsirnya dengan sempurna. Mau masuk SMA juz 28, 29, 30 berikut tafsirnya. Mau kuliah ke Sudan, ke Maroko, ke Mesir, ke Madinah, punya hafalan minimal 5 juz plus tafsirnya, maka tempat itu akan mengusahakan, desa itu akan mengusahakan anak-anaknya ke luar negeri untuk melanjutkan studi. Yang lebih unik lagi, ini negeri sudah tandus, kering, kerontang. Tapi kering, kerontang, tandus, orangnya keriting, rambutnya keriting, badannya hitam kelin, tapi lisannya basah dengan ayat-ayat Allah. Kita pernah ingat hadis Rasulullah SAW. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harfu, walamun harfu, wa mimun harfu. Saya tidak bilang alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Setiap orang yang membaca 1 huruf, Allah menghadiahkan 10 energi kepadanya. 50% hafiz Quran, berkekuatan mengundang NGO kemanusiaan di dunia menghantar makanan, mengantar air minum sepanjang hari, oleh karena mereka mempertahankan negeri tandus dan hidup mereka dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena energi dakwah mereka kuat, energi dakwah mereka tinggi, support terhadap dakwah dilakukan oleh semua komponen. Bahkan mereka berusaha untuk menaikkan kualitas 50 itu menjadi 70% untuk menguasai Al-Quran. Seandainya orang Indonesia mengambil itu menjadi ibrah untuk merubah perubahan itu, naik haji pun tidak akan ada antrian panjang. Saya pernah ada diskusi tentang perumusan daftar antrian panjang haji. Saya bilang ada yang salah dari kita di Indonesia. Maka cukup Kementerian Agama mengeluarkan instruksi bersama Presiden, bersama DPR, bahwa untuk pergi haji minimal sudah punya hafalan 5 juz. Pasti orang yang sudah bayar ONH itu tidak bisa pergi karena dia tidak hafal Quran. Itu berarti kuota haji itu dipercepat oleh karena kecerdasan menjemput Baitullah, kecerdasan menjemput Raudah, kecerdasan mendatangi Arafah dibangun dengan ruhnya Al-Quran yang ada di hati mereka. Oleh karena Kementerian Agama dengan edukasi Quran membuat antrian itu pendek, oleh karena mencerdaskan anak bangsa untuk mengambil bagian Al-Quran di tengah-tengah kehidupan. Ketika saya mengusulkan itu, semua orang tertawa di majelis itu. Dan saya bilang, inilah cara kita merendahkan agama di Republik.
Maka mari, suka atau tidak suka, pekerjaan berdakwah bukan pekerjaan orang di bumi, tapi pekerjaan langit yang harus dilaksanakan oleh penduduk bumi. Tujuannya pertama, kita harus ceritakan kepada orang-orang kafir di atas dunia bahwa Allah memanggil mereka dengan kafir oleh karena mereka belum beriman. Maka umat Islam bertanggung jawab menyampaikan dakwah kepada orang kafir supaya dia beriman. Supaya panggilannya berubah menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tidak, dia terus dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran dengan kalimat ya ayyuhal kafir. Bukan berubah jadi non-muslim. Itu justru menjadikan kebencian. Itu justru melahirkan permusuhan. Saudara kafir adalah saudara kita, yang harus kita dakwai mereka dengan Islam yang benar, dan akan mencerdaskan mereka supaya mereka tahu bahwa keselamatan dan kebahagiaan terbaik di dunia akhirat hanya beriman kepada Allah dan selamat bahagia bersama Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, setelah tinggal dakwah di sana 6 bulan kami pulang ke Indonesia, saya mulai berpikir kita harus melakukan hal yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana bisa membuat bangsa ini berubah. Tapi alhamdulillah kita sudah melihat di Jawa sudah mulai ada elemen-elemen dakwah, lembaga-lembaga dakwah, organisasi dakwah. Tapi kita harus menyatukan sendiri. Kalau tadi ada orang ada di lembaga berjuang hanya untuk lembaga, ada orang ada di organisasi berjuang untuk organisasi, tapi tidak menyatukan pikiran dari lembaga, kita memperjuangkan akidah ini, menjaga agama ini. Partai boleh berbeda, lembaga boleh berbeda, organisasi boleh berbeda, pesantren boleh berbeda, masjid boleh berbeda, kampus boleh berbeda. Tetapi saya sudah bicara dakwah, semua gugur karena kita berada di telaga dakwanya Nabi Muhammad SAW. Ini yang harus dibangun oleh kita. Dan yang kedua, yang saya perhatikan selain tadi dakwah tidak maksimal, tidak merata, ada penyakit baru di tengah-tengah para dai yang tinggal di kota, yang tinggal di kota-kota besar. Kalau dakwah ini tidak dibayar atau ada pandangan lain bahwa mereka menjadikan dakwah menjadi lahan mencari nafkah, sehingga kalau dia dibayar tidak sesuai dengan nilai yang dia mau, jangan berharap dia turun berdakwah. Inilah masalah kita semua. Ini persoalan kita semua. Bahkan hari-hari ini mulai muncul lagi, kalau mau berdakwah harus ada sertifikasi. Ini juga keliru. Ini menyalahi hadis Nabi, penyampaian Nabi bahwa sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Maka okelah sertifikasi boleh jalan, tapi marilah kita menjadikan dakwah menjadi pekerjaan untuk menyelamatkan seluruh anak bangsa Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Ada orang Solo, jangan hanya tinggal di Solo saja. Pergi berdakwah di tengah-tengah hutan di Kalimantan, tengah-tengah hutan di Sulawesi, di tengah hutan di Irian, dan nikah dengan anak-anak mereka, hidupkan dakwah di sana. Karena dakwah terbaik juga adalah menikah anak-anak yang ada di tempat itu. Jangan takut datang ke Irian lalu mengatakan saya takut karena wanita Irian rambutnya keriting. Tinggalkan pandangan itu semua. Tapi lihat masa depan dakwah ada di bangsa ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita boleh melakukan pekerjaan ini. Kapan saja, situasi apapun. Saya pernah punya sopir agamanya Katolik. Dan dia ikut saya kurang lebih ada 1 tahun 3 bulan. Saya berusaha untuk membimbing dia dari waktu ke waktu. Dan di perjalanan 1 tahun 3 bulan, dia mengatakan bahwa saya setiap ikut Ustadz, ketika sholat, Ustadz sholat saya tidak sholat. Sementara saya bawa Ustadz pergi dakwah, Ustadz menjelaskan Islam kepada saudara-saudara, saya justru tidak mendapatkan hidayah. Saya bilang sama beliau, antum mestinya harus paham bahwa ketika antum antar saya ke lokasi dakwah, mereka yang mendapatkan rahmat, antum tidak rahmat. Oleh karena antum memilih saya menjadi
sahabat di dalam perjalanan dakwah. Subhanallah, beliau dalam waktu 4 jam kemudian langsung syahadat. Dan ketika dia syahadat, saya bilang, antum tidak bisa ikut saya. Sekarang ngaji dulu, setelah ngaji saya cari pekerjaan. Dia bekerja di perusahaan. Hari ini dia menjadi salah satu ustaz juga yang keliling di Pulau Jawa. Dan itu dilakukan oleh kita. Dai bukan hakim, dai bukan pengadilan, dai adalah pencerdasan manusia. Dai menyelamatkan manusia. Ada orang salah, orang keliru, jangan disalahkan. Tapi angkat dia dari lumpur hitam itu menuju cahaya yang terang. Ini justru ada orang berani mengatakan ini langsung ke neraka. Itu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang dai. Karena kita bukan hakim. Marilah dengan energi dakwah yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, dicontohkan oleh sahabat kepada kita, yang sudah dipegang oleh ulama di Republik ini. Maka kita harus menyentuh semua orang. Karena kita juga melihat di Republik ini ada sebagian ulama yang menjadikan agama ini menjadi bemper hidup mereka. Sebagian ustadz menjadikan itu menjadi bemper hidup mereka. Setelah mendapatkannya, mereka justru merongrong agama ini dari dalam agama Islam itu sendiri. Maka kita tinggalkan perasaan itu, kembali kita kepada Allah dengan agama yang sudah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Lisman dengan kekuatan akhlak yang kita miliki. Keteladanan dari kita yang harus tampil untuk memberi warna dakwah kepada orang lain. Nah, ini yang perlu dijabarkan oleh kita secara utuh. Dan saya kira kita harus duduk dengan baik-baik. Siapapun diri kita, di mana tempatnya, kita bahas bagaimana kita bisa punya energi menyelamatkan dakwah di tempat ini. Kalau orang di Solo berpikir bagaimana bisa berdakwah di atas gunung sana, kira-kira kita berdakwah bulan ini berapa orang yang syahadat di gunung sana. Itu harus target kita. Soal orang mendapatkan hidayah atau tidak bukan urusan kita, tapi rencana kita harus seperti itu supaya bisa membuatkan semangat energi kita. Kalau tadi ada guru kita mengatakan datang ke Pontianak dapat hadiah dari Allah 700 orang syahadat. Gerakan itu terus. Kalau hari ini 700, besok harus naik. Jadi 1.500.000 naik terus sampai jumlah yang banyak. Dan kita akan menemukan kebangkitan baru itu datang dari Indonesia. Karena dakwah diberlakukan oleh kita. Saya pernah tahun 97, saya lagi qiyamul lail, lagi sholat malam, tiba-tiba ada sahabat saya menelpon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa kau telepon saya malam-malam ini? Dia cerita kepada saya, Pak Ustaz, istri saya kerasukan iblis, mulutnya tertutup, matanya terbuka warna merah dan tidak bisa bicara. Saya bilang, kalau begitu antum wudu dulu, sholat sunat 2 rakaat dan coba berulang-ulang baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dia ikuti. Ketika dia ikuti beberapa saat kemudian dia telepon saya lagi, dia bilang, Pak Ustadz, ketika saya baca ayat kursi, iblis yang merasuki istri saya mengatakan, kau belum fasih baca Quran, sudah menghujat saya. Saya bilang, itu dia buat kau ragu dengan bacaanmu. Dan iblis kerja membuat orang jadi ragu, jangan kau ragu. Lanjutkan. Akhirnya dia bilang ulang-ulang. Tapi memang dasar teman saya ini awalnya memang tidak bisa baca Quran. Tapi dengan pelajaran itu, akhirnya dia hari ini sudah punya program 1 hari 1 juz. Dan hari ini bersama anak-anaknya melakukan hal itu. Ini adalah dakwah-dakwah kecil yang kita gerakkan untuk saudara-saudara kita. Bagaimana kita menggerakkan dakwah di SD, menggerakkan dakwah di SMP, menggerakkan dakwah di SMA? Tidak usah berpikir ada orang bilang kalau Islam masuk di OSIS, Islam masuk di kampus, Islam masuk di itu adalah berarti radikalisme. Itu tidak pernah ada di Indonesia. Itu hanya paham orang luar karena untuk mendapatkan proyek fitnah itu dikembalikan kepada negara kita. Indonesia dari dulu tidak biasa-biasa saja. Toleransi dari dulu ada. Nyaman. Semua orang hidup dengan tenang. Tapi orang tidak punya kemampuan untuk menjaga suara umat dan bangsa ini. Mereka mengedit-edit persoalan yang tidak ada di negeri ini menjadi masalah di Republik ini. Maka marilah kembalikan kita.
Kita mencerdaskan saudara kita dengan agama ini dengan baik dan benar supaya bisa merubah keadaan. Saya pernah punya teman orang Australia. Sebelum dia ketemu saya kasih hadiah dia Al-Quran dalam tafsir bahasa Inggris. Setelah kami berpisah kurang lebih 7 tahun, dia bilang sama saya, Ustadz, seandainya dulu saya belajar Islam sama Ustadz, saya tidak masuk Islam. Tapi saya berterima kasih bertemu Ustadz dan Ustadz hadiahkan saya Quran. Dengan Al-Quran itu saya merubah agama saya menjadi Islam. Karena Al-Quran telah membuka diri saya untuk hidup bersama keluarga saya untuk menyembah Allah Sang Pencipta. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita harus melakukan gerakan itu. Sekecil apapun, bergeraklah dari rumah tangga kita, bergeraklah dari lingkungan kita, bergeraklah dari masyarakat kita, bergeraklah bersama saudara kita, supaya energi dakwah ini akan menghasilkan dari waktu ke waktu. Hari ini 87% umat Islam Indonesia bergeser. Kita harus bergerak untuk bergeser aliran sesat tadi, bergeser tadi liberalisme tadi, bergeser tentang tadi apa LGBT, laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Saya jadi heran-heran. Kok orang di kota-kota besar laki-laki menikah dengan laki-laki? Apa nikmatnya? Padahal Allah sudah atur dalam Quran, laki-laki menikah dengan laki-laki beriman menikah dengan perempuan beriman, perempuan beriman menikah dengan laki-laki beriman, sudah diatur. Dan saya keliling-keliling pedalaman di Irian, ada kepala suku yang istrinya 5, 6, 7, tidak ada yang laki-laki, semuanya perempuan. Ada yang salah? Jawabannya dakwah kita belum sampai kepada saudara-saudara kita. Kalau tadi RT tidak ada dakwah, maka ada LGBT di kampung itu. Ada di RT itu. RT tidak melakukan maksimal dengan dakwah, ada judi di sana. Gerakan membersihkan RT dengan dakwah, saya pernah tawarkan bahwa Indonesia ini satu RT 5 dai. Satu dai fokus untuk mengantar warga RT itu dengan Iqra'ul Quran, tadabbur, menghayati, mengamalkan. Yang kedua, satu dai lagi berfokus pada mengantar warga memahami sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, membangun fikih kehidupan warga RT itu. 2 dai yang lain membangun muamalah kehidupan warga RT itu. Tugas ketua RT adalah absen warga yang masuk ke masjid. Ketua DKM adalah tugas ketua DKM adalah menyediakan parsel. Selesai sholat subuh absen, ada warga tidak masuk masjid, maka pengurus masjid mengantar parsel ke warga yang tidak masuk ke masjid. Assalamualaikum, Anda tidak masuk ke masjid karena Anda sakit, maka kami hadiahkan parsel untuk Anda. Itu juga teori dakwah yang sederhana. Lama-lama dia malu, tiap hari saya dapat parsel, pola saya sehat walafiat tidak ke masjid. Nah, maka dengan energi dakwah, satu yang harus kita lakukan. Kenapa orang merendahkan agama ini? Kenapa orang malu-malu menghina Islam? Karena mereka sudah tahu bahwa umat Islam ini mayoritas, tapi tidak punya kemampuan menyatukan mayoritas. Mereka dengan jumlah yang sedikit, tapi karena melihat umat Islam hidup bercerai-berai, maka mereka memainkan peranan itu. Maka kembalilah kita. Kalau umat Islam Indonesia sudah sholat subuh seperti Idul Fitri, sholat duhur seperti Idul Fitri, sholat Jumat seperti Idul Fitri, maka cara atau tidak gerakan dakwah atau tidak, mereka akan ketakutan karena mereka sudah lihat nilai uhuah sudah ada di masjid-masjid di mana kita berada. Dan itu menjadi kekuatan besar kita untuk menjemput kebaikan datang dari langit dan menjemput kebaikan datang dari perut bumi untuk menyatukan hati kita dengan agama ini. Tidak boleh berhenti, tidak boleh istirahat. Pekerjaan yang tidak ada pensiun di atas dunia adalah dakwah. Setua apapun, dakwah harus jalan terus sampai Allah menjemput kita di pintu surga Allah Subhanahu wa taala.